Victoria dalam sejarah Britania Raya adalah periode pemerintahan Ratu Victoria dari tanggal 20 Juni 1837 sampai kematiannya pada tanggal 22 Januari 1901. Era ini juga terkenal karena menjadi masa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tak lazim. Satu di antara teknologi yang berkembang pada saat itu adalah fotografi, di mana mereka berusaha menghasilkan foto sekreatif mungkin dengan berbagai cara. Orang-orang di era Victoria sepertinya punya selera fotografi yang tidak biasa, bikin tercengang dan mengerikan. Ada banyak alasan kenapa foto tanpa kepala digandrungi saat itu. Salah satunya dapat memamerkan pakaian terbaru. Dengan memotong kepala mereka di foto, hal itu menambah kesan misterius dan mereka percaya bahwa orang tersebut akan terlihat lebih menarik. Under the rug, all my problems that I shove. Suku Dayak di Kalimantan mengenal sebuah tradisi unik di mana kecantikan seorang wanita tidak dinilai dari wajah, namun dari telinga mereka. Tradisi ini dikenal dengan telingaan aru atau tradisi kuping panjang, di mana daun telinga wanita suku Dayak sengaja dibuat menjuntai panjang dengan anting pemberat. Tradisi telingaan aru dilakukan sejak bayi, yang ditandai dengan ritual mucuk pening atau penindikan daun telinga. Namun telinga bayi tidak langsung dipanjangkan, namun akan dipasangi benang sebagai pengganti anting-anting. Setelah luka tindih kering, maka benang akan diganti dengan pintalan kayu gabus. Setelah lubang pada daun telinga cukup besar, maka seorang gadis akan dipakaikan belaung atau anting-anting tradisional dari bahan tembaga. Stuck under the rug, all my problems that I shove. Wanita asal Amerika Serikat ini bertanggung jawab atas kematian 11 orang pada tahun 1920 hingga 1954. Para korban merupakan orang-orang terdekat dari Nenny Doss. 11 korban terdiri atas 4 orang suaminya, 2 orang anak-anaknya, 2 orang saudarinya, ibu cucu hingga ibu iparnya sendiri. Aksi mengerikan Nenny baru terendus setelah Samuel Doss, yakni suami kelima Nenny, meninggal di rumah sakit pada Oktober 1954. Ketika mayatnya diotopsi, para petugas terkejut karena mendapati tubuh Samuel memiliki kadar racun arsenik yang sangat tinggi. Pelaku pembunuhan pun langsung tertuju kepada Nenny. Pada akhirnya pihak kepolisian berhasil meringkus Nenny. Ia pun mengakui segala perbuatannya dan mengaku kalau sudah membunuh banyak orang. Nenny kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan meninggal dunia pada tahun 1965 akibat penyakit kanker darah. You killed 7 men. Yes, you did. Alilen Wuornos memiliki masa kecil yang kelam. Alilen diketahui menjadi korban pelecehan seksual oleh kakeknya sendiri. Ketika tumbuh dewasa, ia pun menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai penjajah seks. Awal mula pembunuhan yang dilakukannya adalah ketika melayani seorang pria hidung belang bernama Richard Mallory. Menurut pengakuannya, ia terpaksa membunuh Richard lantaran sang pria terlebih dahulu melakukan tindakan kekerasan kepadanya. Bukannya menyesal, Alilen justru malah ketagihan membunuh. Ia pun kemudian diketahui membunuh 6 pria lainnya. Setelah membunuh, ia pun mengambil barang-barang berharga milik korbannya. Setelah ditangkap, Alilen lalu dinyatakan bersalah oleh pengadilan di Florida dan mendapatkan hukuman suntik mati pada tahun 2002 sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Kisah hidupnya diangkat ke dalam sebuah film tahun 2003 yang berjudul Monster. Pada tahun 1880, permaisuri Thailand yang bernama Sunanda Kumari Ratana bersama putri dan juga janin di dalam perutnya sedang menyeberangi sungai terbesar di Thailand, yaitu Sungai Chao Phraya. Mereka dalam perjalanan ke istana Bang Pain yang terletak di luar Bangkok. Tak disangka saat menyeberang lantaran arus sungai yang besar, kapal yang mereka naiki tersebut terbalik. Akibatnya sang permaisuri dan putrinya tenggelam. Saat itu sang permaisuri dikawal oleh penjaganya yang sudah diperintahkan oleh raja. Namun ketika sang permaisuri tenggelam, tak ada satupun pengawal yang menolongnya saat itu. Pasalnya, para pengawal taat kepada aturan yang dibuat oleh Raja Siam sendiri saat itu, bahwa jika ada orang yang berani menyentuh anggota keluarga kerajaan, maka akan dihukum mati. Oleh sebab itulah, saat ratu tenggelam, tak ada satupun yang berani memegang sang permaisuri. Setelah permaisuri meninggal, sang raja lantas menangkap seluruh penjaganya dan memenjarakan mereka. Sang permaisuri wafat usia 19 tahun.
Eva Dugan adalah satu-satunya wanita yang pernah dihukum mati oleh negara Arizona. Ia ditangkap, didakwa, dan dijatuhi hukuman mati untuk pembunuhan Andrew J. Mathis, seorang lansia peternak ayam. Hukuman matinya dengan cara digantung. Eva bersikeras tidak bersalah hingga kesempatannya habis dan pasrah menerima nasibnya. Eva dibawa ke tiang gantung pada tanggal 21 Februari 1930 pukul 5:11 pagi. Ia tampak tenang ketika melangkah naik menuju tiang gantungan, bahkan meminta kepada pengawal saat itu untuk tidak memegang lengannya dengan kuat agar orang tidak mengira bahwa dirinya sedang takut. Ia agak mengayun ketika tali gantungan dikalungkan ke lehernya dan diketatkan. Ketika pintu lantai di bawahnya terbuka, kepalanya terlepas dari badannya dan bergulir ke pojok dan berhenti di kaki penonton. Adegan mengerikan itu menyebabkan 2 wanita dan 3 pria pingsan. Sesudah kejadian itu, kamar gas menggantikan tiang gantungan sebagai cara hukuman mati di Arizona. Hukuman ini terjadi dari abad ke-13 sampai abad ke-18 dan dilakukan kepada tahanan Cina kuno, Aztec, Mesoamerika, dan Eropa. Hukuman ini sengaja dibuat untuk menyebabkan penderitaan sebanyak mungkin bagi para korbannya. Mulanya, tubuh korban akan dilunakkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari hingga benar-benar terbakar. Setelah tubuhnya melunak, kulit korban akan disayat panjang dan dirobek paksa dalam kondisi sadar. Siksaan ini dilakukan secara perlahan, sehingga memakan waktu yang lama. Setelah dikuliti, terkadang korban masih hidup dan akan merasakan penderitaan selama berhari-hari. Daging tubuhnya yang terlihat akan mengundang para serangga atau hewan untuk memangsanya. Pada akhirnya, korban eksekusi akan meninggal akibat kehilangan darah, sesak napas, dan infeksi akut. The home it sucks. I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug. All my problems that I shove. Ini adalah salah satu hukuman paling mengerikan di zaman Yunani kuno, tepatnya pada tahun 549 sampai 570 sebelum Masehi. Alat hukuman eksekusi ini berasal dari Akragas. Alat ini dibuat oleh Perilos dari Athena dan dicetuskan oleh Raja Palaris, seorang penguasa keji yang menginginkan rasa takut dari rakyat dan musuh untuk mempertahankan kekuasaannya. Hukuman Brazen Bull dirancang sesuai ukuran asli hewan banteng dengan ruang kosong di dalamnya, serta dilengkapi dengan terompet. Nantinya eksekusi akan dilakukan dengan meletakkan Brazen Bull yang berbahan dasar perunggu di atas api, sehingga orang yang berada di dalamnya terpanggang hidup-hidup. Sang penemu mengklaim bahwa alat ini dapat digunakan juga sebagai sarana hiburan untuk orang lain, sebab jeritan korban akan terdengar kencang, seperti suara banteng yang marah berkat adanya terompet. The rug, all my problems that I shove. I got nightmares. Hukuman ini ditunjukkan kepada penjahat di masa Kekaisaran Tiongkok. Eksekusi ini dilakukan dengan mengiris tubuh korban hingga meninggal. I got nightmares in my head. Fang Xiaoro, seorang politikus Tiongkok dari dinasti Ming, menjadi salah satu korban eksekusi Ling Chi pada tahun 1402. Eksekusi dilakukan oleh Algojo dengan menyayat secara perlahan dan sangat hati-hati dari badan ke dada, leher, lalu wajah. Algojo juga harus memastikan bahwa korban tetap hidup hingga sayatan terakhirnya. Moving closer. No exposure, I just want Hukuman Ling Chi telah merenggut banyak korban selama lebih dari 2 abad. all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home it sucks. I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug. All my problems that I shove. Alat hukuman yang dibuat oleh Inkuisisi Suci di Prancis pada abad ke-12. Alat ini dirancang menyerupai keledai dengan kursi runcing berbentuk segitiga. Nantinya sang korban akan dieksekusi berhari-hari dengan duduk telanjang di atas keledai tersebut. Lalu untuk memaksimalkan hukuman, maka kaki para korban eksekusi akan diberi pemberat, digelitik hingga diseret ke ujung yang makin runcing. Lalu perlahan-lahan alat ini membunuh mereka karena kehabisan darah. Korban yang selamat dari eksekusi ini akan lumpuh permanen dan meninggal beberapa hari kemudian karena infeksi, sebab alat ini akan merusak kelamin, sakrum, dan berbagai organ dalam di perut di bagian bawah. It sucks. I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug. All my problems that I shove.
nightmares